Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Abdul Mujib dari Prodi PBSI non reguler tahun 2024. Yang terhormat Bapak Restu Bias Pramadika SS MPD selaku pengampu mata kuliah fonologi. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan bunyi bahasa dan pengaruhnya. Fonologi. Secara etimologi terbentuk dari kata pon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dalam kata lain, fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari urutan bunyi dalam suatu bahasa. Sejalan dengan kemunculan sosial media, bahasa gaul tidak hanya digunakan saat berkomunikasi secara langsung. Bahasa tersebut juga digunakan untuk berkomunikasi di sosial media, misalkan TikTok, Twitter, Instagram, dan lainnya. Bahasa gaul generasi Z banyak dipengaruhi oleh bahasa asing, misalkan dari bahasa Inggris. Bahasa gaul yang diadopsi dari bahasa Inggris, misalkan kata seperti guys, GUYS dibaca guys yang bermakna teman, dan bestie, BESTIE dibaca bestie yang bermakna sahabat. Dua kata tersebut digunakan untuk menyapa atau untuk mengawali komunikasi di sosial media. Bahasa gaul juga diadopsi dari bahasa daerah, misalkan kata ambyar, AMBYAR dibaca ambiar yang bermakna hancur. Kata-kata tersebut sudah mengalami modifikasi dari segi cara pengucapannya serta penulisannya. Tidak hanya itu, dari segi proses pembentukan, beberapa kata juga berasal dari proses pemendekatan kata, akronim, dan abreviasi. Maksud dari abreviasi ini adalah kata baru yang dihasilkan dari proses pemendekan kata, misalkan kata gercep. Hasil pemendekan dari kata gercep, gerak cepat. Oleh karena itu, kata-kata dalam bahasa gaul tersebut dapat dianalisis dari proses fonologi generatif. Adapun pengertian dari lingkungan bunyi bahasa adalah unsur bahasa yang bersifat fungsional, di mana berperan penting dalam membedakan makna dalam bahasa. Lingkungan bunyi bahasa merupakan bagian dari sistem bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Di antaranya ada fonemik dan fonetik. Fonemik di sini adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperlihatkan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang oleh manusia akan memiliki pembeda makna. Ada setiap bunyi bahasa. Objek dari kajian fonemik adalah fonem. Sedangkan fonem adalah suatu bunyi terkecil yang menjadi kajian objek itu sendiri. Fonemik merupakan ilmu yang mempelajari atau menganalisis bahasa dengan memperlihatkan statusnya sebagai pembeda makna, sehingga bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan mempunyai arti yang berbeda pada setiap bunyi bahasa tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan fonetik yaitu cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Dasar fisik tersebut terdiri atas dua segi, yakni segi alat-alat bicara serta penggunaannya dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa, dan sifat-sifat akuatik bunyi yang telah dihasilkan. Objek kajian fonetik berbeda dengan objek kajian fonemik. Objek kajian fonetik adalah mengkaji fon. Objek kajian fonetik yang mengkaji fon berarti bahwa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperlihatkan statusnya sebagai pembeda makna. Fonetik lebih fokus pada analisis bunyi-bunyi tersebut.
Adapun pengaruh bunyi terhadap lingkungan, yaitu bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama. Akan terjadi dua peristiwa perubahan yang disebut dengan asimilasi dan disimilasi yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada asimilasi, adalah proses perubahan bunyi yang mengakibatkan mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Contohnya seperti kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim dikatakan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P sebagai akibat pengaruh bunyi T. Bunyi B adalah bunyi hambat yang bersuara, sedangkan bunyi T adalah bunyi yang tidak bersuara. Oleh karena itu, yang bersuara karena pengaruh bunyi, T yang tak bersuara berubah menjadi bunyi yang juga tidak bersuara. Jika perubahan itu menyebabkan berubahnya identitas sebuah fonem, maka perubahan itu disebut asimilasi fonemis. Dalam kasus bunyi B berubah menjadi P pada kata Sabtu di atas karena dalam distribusi lain dapat dibuktikan bahwa bunyi B dan P adalah dua fonem yang berbeda, yaitu fonem B dan fonem P, maka perubahan tersebut merupakan asimilasi fonemis. Kemudian disimilasi atau dissimilation adalah perubahan yang terjadi bila dua bunyi yang sama berubah menjadi tak sama. Menurut Kridalaksana 1984 berbanding 41, disimilasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Jika dalam asimilasi dua buah bunyi diubah menjadi sama, maka dalam kasus disimilasi dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua bunyi yang berbeda atau tidak sama. Contohnya ada kata belajar. Kata tersebut berasal dari pembentukan kata ber ditambah ajar yang seharusnya menjadi berajar. Namun di sini bunyi R disimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi belajar. Seperti kata terantar, plus antar bunyi R dan R pada kata terantar diubah menjadi bunyi L dan R sehingga menjadi terlantar. Jadi kesimpulannya, dari perubahan pada sistem bunyi bahasa sangat dipengaruhi oleh budaya, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi. Bahkan oleh karena terbiasa oleh lingkungan menuturkan bahasa seperti itu, bahasa sudah bukan lagi identitas statis, melainkan perkembangan sesuai dengan kebiasaan para penuturnya. Dapat dilihat dari generasi Z yang sangat dipengaruhi oleh teknologi, perannya sangat besar dalam mengenalkan modifikasi dalam fonologi bahasa untuk memperkarya ragam bahasa, tetapi di satu sisi juga menantang kelestarian bahasa baku dan formal. Asimilasi dan disimilasi yang disampaikan di atas sebetulnya selalu terjadi pada komunikasi sehari-hari. Hal itu menunjukkan betapa dinamis dan fleksibelnya ragam bahasa sebagai alat untuk penyesuaian diri dengan komunikasi cepat, efisien, baik, dan informal. Dengan demikian, pengaruh lingkungan dalam bunyi bahasa sangat kompleks dan multidimensional. Hal ini sangat menuntut kita untuk bukan hanya memahami bahasa, tetapi sebagai fenomena yang selalu ada dan beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan sosial, budaya, juga untuk memperluas bahasa komunikasi baru di masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum